Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Satira Istompul dengan NIM 210333151 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini kita diminta untuk membuat sebuah video tentang media pembelajaran fisika yang berjudul Medan Magnet dengan dosen pembimbing Bapak Fakhrul Rozi. Baik, selanjutnya apa itu medan magnet? Medan berarti daerah atau area. Jadi, medan magnet adalah suatu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik magnet. Medan magnet dapat dihasilkan dari yang pertama yaitu oleh magnet itu sendiri. Medan magnet di mana arah medan magnet itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Medan magnet juga dapat dihasilkan dari yang kedua yaitu arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dapat disebut juga dengan induksi magnet. Oke sobat fisika, sebelum kita masuk ke induksi magnet, kita harus mempelajari dulu dengan yaitu adalah percobaan Ørsted. Apa sih percobaan Ørsted itu? Nah, menurut percobaan dari Hans Christian Ørsted, di sekitar penghantar berarus listrik itu ternyata terdapat medan magnet, di mana arah medan magnet di sekitar kawat berarus digambarkan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan genggaman 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Baik, sebagai contohnya yaitu terdapat sebuah kawat berarus I ke atas dan juga ada titik P di sebelah kiri dan juga titik Q sebelah kanan. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jempol akan mengarah ke atas sebagai arus, kemudian medan magnet akan memutari mengikuti dengan arah genggaman 4 jari. Jadi, pada kawat arus I tersebut, arah medan magnet akan berputar melalui titik Q dan keluar melalui titik P, atau masuk ke bidang Q lalu keluar ke bidang P. Nah, tidak berbeda dengan contoh yang kedua yaitu arus I, kawat arus I mengarah ke sebelah kanan, sedangkan titik P di sebelah atas dan titik Q sebelah bawah. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari mengarah ke kanan, sedangkan arah medan magnet akan memutari searah dengan genggaman 4 jari. Nah, selanjutnya pada kawat arus I, jempol akan mengarah ke atas atau sebagai kawat arus, sedangkan titik Q sebagai arah medan magnet akan masuk dan keluar dengan dari titik P. Begitulah dia memutarinya, masuk melalui bidang Q, lalu keluar melalui titik P. Nah, sobat fisika, di sini kita akan mempelajari yang selanjutnya yaitu induksi magnet atau medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Medan magnet, di sini kita akan mempelajari tentang induksi magnet pada kawat lurus, induksi magnet pada kawat melingkar, induksi magnet pada solenoida, dan induksi magnet pada toroida. Nah, lanjut kita kepada materi yang pertama yaitu induksi magnet pada kawat lurus. Yaitu yang pertama ada pada penghantar lurus tak berhingga, maksudnya itu panjangnya tidak berhingga yaitu tidak diketahui sama sekali dengan titik X pada jarak A, maka induksi magnet di titik X dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I per 2 VA, di mana B sama dengan induksi magnet di titik X atau Weber per M pangkat 2 atau Tesla. Mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa atau 4V dikali 10 min 7 Weber per ampere meter. I sama dengan kuat arus listrik atau ampere, A atau jarak titik X ke penghantar atau M. Yang kedua yaitu pada penghantar lurus berhingga, yaitu dengan panjang yang diketahui dengan L, induksi magnet di titik X dirumuskan menjadi B sama dengan mu 0 dikali I per 4V dikali A dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Nah, selanjutnya yaitu induksi magnet pada kawat melingkar. Misal ada kawat melingkar dengan jari-jari A
Untuk menentukan induksi magnet di pusat lingkaran atau titik nol, maka dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Yang kedua yaitu jika ingin menentukan induksi magnet di titik X di luar lingkaran, maka dengan dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 dikali I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Sin theta sama dengan A dikali R atau menggunakan dengan teorema Pythagoras. B sama dengan adalah induksi magnet yaitu Weber per M pangkat 2 atau Tesla. Mu 0 dengan permeabilitas ruang hampa atau 4V dikali 10 min 7 Weber kali per ampere meter. I sama dengan kuat arus listrik ampere. A sama dengan jari-jari kawat atau meter. Catatan: jika bukan lingkaran penuh, misal hanya setengah lingkaran, maka B tinggal dikali setengah. Nah, sobat fisika, selanjutnya itu ada induksi magnet pada solenoida. Apa sih itu solenoida? Solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Maksudnya yaitu sebuah kawat atau penghantar yang dibuat dengan bentuk melingkar atau bentuk lilitan yang sangat banyak. Nah, untuk mencari induksi magnet di pusat solenoida, maka dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. Sedangkan mencari induksi magnet di ujung solenoida dengan menggunakan rumus B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Perbedaannya itu tinggal dikali 2 pada ujungnya. Dengan B adalah induksi magnet, mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa, I sama dengan kuat arus listrik, N sama dengan banyak lilitan, sedangkan L yaitu panjang solenoida. Nah, yang terakhir sobat fisika yaitu induksi magnet pada toroida. Apa sih itu toroida? Toroida adalah solenoida yang dibuat melingkar. Nah, seperti solenoida tadi yaitu sebuah kawat yang dibuat lilitan, dari lilitan tersebut dibuat lagi melingkar. Nah, untuk mencari induksi magnet di pusat toroida itu dengan menggunakan rumus B sama dengan V0 dikali I dikali N per 2VR. Sama rumusnya dengan solenoida, hanya bedanya di L. Sedangkan untuk toroida dengan rumus luas lingkaran yaitu 2VR. Dengan B sama dengan induksi magnet yaitu Weber per M pangkat 2 atau Tesla. V0 adalah permeabilitas ruang hampa, I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan jari-jari, dan N sama dengan jumlah lilitan. Baik, contoh dari soal toroida yaitu sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan jari-jari 10 cm. Jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 200 mA, tentukan besar induksi magnet di dalam toroida tersebut. Kita akan memasukkan dengan menginputkan induksi magnet di pusat toroida dengan rumus B sama dengan V0 dikali I dikali N per 2VR. Selanjutnya B sama dengan 4V dikali 10 min 7 yaitu V0 dikali 0,2 yaitu 200 mA diubah ke ampere menjadi 0,2 dikali 60 yaitu N per 2 kali 2V dikali R-nya yaitu 10 cm diubah ke meter jadi 0,1. 4V nya bisa dimatikan dengan 2V, 0,2 juga bisa dimatikan dengan 0,1. B sama dengan 240 dikali 10 min 7 atau B sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 5 WB dikali M min. Baik, cukup sekian hasil video dari saya yaitu medan magnet. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi